Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Zafa yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga di tahun ini kita bisa merasakan dan mengerjakan puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari kiamat nanti. Sahabat Zafa yang berbahagia, tidak terasa kita sudah 15 hari berpuasa. Dan kita ketahui bersama bahwa ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan yang Allah persiapkan di penghujung bulan Ramadan. Rasulullah SAW satu hari pernah bercerita di hadapan sahabat bahwa ada 4 orang dari Bani Israel yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah bermaksiat padanya. Mereka berempat adalah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Hezkiel, dan Nabi Yusha bin Nun. Demi mendengar itu, para sahabat pun begitu takjubnya. Ketika melihat itu, Allah kemudian menurunkan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apakah umatmu takjub dengan ibadah mereka berempat? Padahal Allah telah memberikan yang lebih baik dari itu. Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 4. Demi mendengar itu, Rasulullah SAW dan sahabat begitu bahagianya, begitu gembira dengan hal tersebut. Imam Malik rahimahullah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar tidak diberikan kepada orang-orang selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad umurnya pendek dan umur orang-orang terdahulu begitu panjang. Dalam satu riwayat, Nabi SAW bercerita tentang seorang wanita yang menangis di pusara anaknya. Kemudian datanglah seorang nabi dan bertanya kepada sang wanita, "Wahai ibu, berapa umur anakmu saat meninggal?" Kata beliau, "Umur anak saya baru 350 tahun. Dia mati muda." Saat mendengar itu, sang nabi pun menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti ada umat yang umurnya tidak sampai 100 tahun. Demi mendengar itu, sang ibu kemudian berkata, apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa kukerjakan dengan umur begitu pendek? Dengan satu sujud saja, umur itu pun sudah habis. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita membutuhkan amal ibadah. Kita membutuhkan pahala yang akan jadi bekal kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Karena itulah, mari kita cari Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW telah memberikan kita clue atau memberikan isyarat kapan Lailatul Qadar diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Lailatul Qadar itu ada di sepertiga terakhir dari bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan di malam-malam ganjil. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, mari kita cari malam Lailatul Qadar ini. Dan apa saja yang bisa kita lakukan saat Lailatul Qadar? Ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kita melakukan sholat tahajud di malam-malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan dalam hadis yang lain, man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun yang kedua, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita banyak membaca Al-Quran. Karena pahala Al-Quran begitu banyak. Dan Lailatul Qadar adalah malam diturunkan Al-Quran.
Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 2 kali. Yang pertama, 1 paket penuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Allah turunkan berangsur-angsur kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Dan ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW terjadi di tanggal 17 Ramadan yang kemudian kita peringati dengan malam nuzulul Quran. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita banyak-banyak membaca doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, ketika aku menemui Lailatul Qadar, bacaan doa apa yang harus aku baca? Nabi kemudian bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkan semua kesalahanku. Dan yang terakhir, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita banyak-banyak membaca istighfar, sholawat, zikir, tasbih, dan lain sebagainya. Karena kalimat-kalimat itulah yang akan jadi bekal kita semua di hari kiamat nanti. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih Lailatul Qadar di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Selamat berburu Lailatul Qadar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.